Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak ustazah, kita mulai berdoa sebelum belajar ya. Silakan posisi berdoa dipimpin oleh Afkar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Alhamdulillah, dengan doa tadi dan bacaan surah tadi, semoga nanti ketika ustazah menyampaikan pelajaran antum bisa memahami pelajaran tersebut. Amin Allahumma amin. Kita sudah bersyukur kepada Allah dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada negeri kita yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Udah beberapa tahun kita merasakan kemerdekaan. Untuk itu mari kita sejenak berdiri sesaat untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita. Mohon kepada semuanya berdiri. Ya. Itulah Indonesia Raya. Oke, Kahim siap untuk belajar hari ini? Siap. Siap? Siap. Kalau udah siap, Pak, yakinkan lihat posisi tempat duduknya sudah lurus. Posisi antum udah siap? Kita mau belajar kembali di pertemuan ini dengan materi yang sama, yaitu apa materinya? Makanan halal dan haram. Itu kemarin kita mengambil PBL, model pembelajaran kita PBL. Sekarang model pembelajaran kita adalah PJBL, yaitu menghasilkan produk nanti. Oke, Rasik? Oke, sebelum kita mulai, yuk kita ice breaking dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, baik, udah ya? Udah, sekarang sebelum ustazah mulai pembelajaran kita, sebelum ustazah menunjukkan tujuan pembelajaran kita, sekarang ustazah menginginkan anak ustazah dengan mempelajari nanti tentang makanan halal dan haram. Anak ustazah udah bisa atau membiasakan sebelum membeli sesuatu itu mencek apa? Label halalnya. Oke, sebelum kita mulai ke sana, ustazah ada medianya seperti ini saja. Kita simpel. Dah, menurut antum ini apa? Ini apa? Cincau. Halal atau haram? Halal. Dari mana antum melihat? Nggak ada label halalnya. Kalau nggak ada? Oh, enggak. Oke, kalau ini enak nggak ya? Enak. Makanan kita pasti setiap orang ada yang makan ini ya kan? Pasti, ya kan? Enak nggak? Enak. Ini dari mana antum tahu ini halal? Ada label halalnya. Oke, anak ustazah. Jadi anak ustazah, hari ini kita mempelajari tentang hidup sehat, tentang makanan halal dan haram. Tujuannya ini, tujuan pembelajaran kita ini antum bisa memahami dan menjelaskan pengertian halal dan haram. Yang kedua, antum juga tahu landasan atau ayat
atau yang menjelaskan di dalam Al-Quran tentang hukum halal dan yang ketiga, antum setelah tahu semuanya penjelasannya, hukumnya, hikmah mengkonsumsi makanan yang halal. Dari sini Ana Ustazah bisa nanti paham tentang materi kita? Oke, sebelum itu, sebelum kita mulai, kita lihat atau kita tonton video ini ya. Oke, perhatikan. Nah, silakan. Kenapa kalian berpikir apa yang kalian suka setiap hari itu tentang makanan halal? Apakah halal? Ini makanan halal itu seperti apa? Yuk, kita bahas sama-sama. Apa itu makanan halal? Makanan halal adalah makanan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimakan. Halal itu bagi makanan yang berarti tiga hal. Zatnya, halal tidak oleh, dan cara membuat. Dirikan zatnya, makanan halal itu harus sah dan saat mengerjakan. Tidak berpakaian, akal dan pikiran, tidak kotor, najis dan menjadikan, tidak harus sesuai Quran dan Sunnah. Semua makanan itu halal dan baik sampai ada dalil yang mengatakan makanan itu halal. Contohnya, daging babi itu halal. Karena ada dalil dalam surat Al-Baqarah ayat 173. Jika dilihat dari kalimat baiknya, makanan halal itu harus berasal dari cara yang baik dan halal juga. Jadi bukan dari cara yang mungkin ataupun tidak. Seperti hasil mencuri, menipu, dan lain-lain. Jika dilihat dari cara yang halal, tentunya hewan yang disembelih dengan cara yang sesuai dengan hukum Islam itu yang memiliki kriteria makanan halal. Lalu berdasarkan apa saja sih yang diperbolehkan dalam Islam? Yang pertama, makanan yang tidak diharamkan oleh Allah, seperti nasi, jagung, sagu, kedelai, sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Kemudian makanan yang berasal dari laut ataupun air, seperti ikan. Kemudian ada juga binatang ternak seperti ayam, kambing, sapi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yang diburu oleh binatang yang dididik untuk bergerak. Itu kita. Lalu apa sih yang kita lakukan jika kita terus makan haram? Apa juga yang kita lakukan? Ternyata luar biasa banget. Yang pertama, mendapatkan ridha Allah. Jadi kita terjaga dari murka Allah. Yang kedua, terjaga kesehatan kita. Yang ketiga, diberi rezeki yang berkah. Jadi rezeki kita itu akan dilipat ganda tidak. Yang keempat, mengenai tentang hidup, hati dan pikiran kita jadi bersih, jadi tenang. Oke. Yang terakhir, terhindar dari akal kita. Jadi kita akan memilih. Ada Ustazah, dari video ini tentang pembelajaran makanan halal dan haram, ada yang mau dipertanyakan? Udah paham? Udah paham? Udah. Oke, baik Ana Ustazah. Kalau sudah paham, kita kembali ke pembagian kelompok untuk mengerjakan proyek kita. Jadi Ana Ustazah berkelompok sesuai gaya belajar masing-masing. Ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik. Oke Ana Ustazah, silahkan duduk sesuai kelompok masing-masing. Bagikan ya, harus mendapatkan produknya apa nanti. Oke, siap? Itu LKPD-nya udah Ustazah bagikan, silahkan antum amati. Oke, dah. Makanan halal adalah makanan yang dapat dimakan dalam ajaran agama Islam. Ada syarat-syaratnya seperti penyembelihan hewan,
penyembelihan hewan dan bahan-bahan yang digunakan. Mari kita lihat contoh-contoh makanan halal dan haram. Contoh makanan halal antara lain adalah ayam, ikan, sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan makanan haram adalah seperti daging babi dan minuman beralkohol. Bagaimana cara memilih makanan halal? Pertama, lihat label halal pada kemasan tersebut. Seperti ini. Tanyakan bahan-bahan makanan saat membeli. Oke saja, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara ini. Kami sedang mempelajari tentang makanan halal dan haram. Boleh kami bertanya beberapa hal terkait dengan cara Bapak Ustazah memastikan makanan yang dijual adalah halal? Selamat pagi, tentu saja. Silakan bertanya. Bagaimana cara Ustazah memastikan bahwa makanan yang dijual di tempat ini adalah halal? Kami selalu berusaha memastikan bahwa semua bahan yang digunakan di kantin ini halal. Misalnya untuk bakso, kami membeli dari pemasok yang memiliki sertifikat halal dari MUI. Selain itu, kami juga memastikan bahwa semua bahan itu termasuk bumbu, minyaknya tidak mengandung unsur haram seperti lemak babi atau alkohol. Apakah Ustazah juga memeriksa label halal pada produk makanan kemasan yang digunakan? Ya, tentu. Kami selalu memilih produk-produk yang sudah memiliki label halal. Biasanya di bagian kemasan produk ada logo halal ya. Nih, ini logo halalnya ya. Nah, itu logo halal dari MUI. Itu yang kami pilih. Bagaimana cara Ustazah menangani jika ada produk yang ternyata tidak halal? Kalau kami menemukan produk yang tidak halal, kami langsung berhenti menggunakan dan mengembalikan produknya ke pemasok. Kami juga akan mengecek semua bahan lain yang sudah tercampur untuk memastikan tidak ada kontaminasi dengan yang tidak halal gitu. Jadi supaya orang pelanggan atau pembeli yang kesini, insya Allah dia percaya dengan jajanan di sini. Apakah pelanggan di sini sering bertanya atau memperhatikan tentang kehalalan makanan yang dijual? Iya, di sini memang bertanya tentang kehalalan karena nanti kalau tidak halal, jadi ragu orang mau belanja gitu. Jadi kalau misalnya ditanya apa saja bahan-bahan yang ada di, misalnya contohnya agar-agar ini, apa saja yang ada di dalam agar-agar ini. Jadi ada orang tua murid yang akan belanja ke sini, kami akan menjelaskan produknya dari ini dan supaya tidak meragukan belanja di kantin kami. Menurut Ustazah, apakah mudah menemukan bahan makanan halal di pasaran? Alhamdulillah sekarang sudah sangat mudah ya, karena sudah ada produk halalnya, sudah ada label halalnya, jadi kita udah mudah untuk memproduksi. Tapi kita tetap memastikan halal itu memang benar-benar ada logonya. Ketiga, hindari bahan yang diharamkan seperti babi dan alkohol. Sekarang, teman-teman sudah tahu kan tentang makanan halal? Ingat, makanan halal itu penting bagi kesehatan dan keberkahan. Yuk, selalu pilih makanan halal setiap hari. Makan halal, hidup sehat, berkah untuk semua. Bismillah. Halo, please lihat. Silakan presentasikan kelompok 2 tentang makanan halal dan haram. Ini pertanyaannya juga dibaca. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2. Baik. Halo, baik, kami dari kelompok 2.
Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil makanan halal dan haram. Menurut pendapatmu, bagaimana Kerasin suaranya. Menurut pendapatmu, bagaimana bisa memastikan makanan yang dikonsumsi di restoran tersebut halal? Bertanya pada penjualnya. 2. Melihat label halal pada kemasannya. Mengapa penting bagi Aisyah untuk memeriksa bahan yang terkandung dalam cemilan tersebut? Karena takut tidak halal. Dengan halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam. Apa risiko yang mungkin terjadi jika Aisyah memakan camilan tanpa memastikan kehalalannya? 1. Pertama, dapat merusak kesehatan. 2. Doanya tertolak. 3. Dapat merusak amal-amal soleh yang telah dilakukan. Oke, aplaus untuk kelompok 2. Oke, terima kasih banyak sudah mempresentasikan dari hasil diskusi mereka, bahwa mereka menjawab yang pertanyaan apa tadi? Bahwa mereka berpendapat bertanya dulu pada penjualnya. Ada yang sama jawabannya? Sama. Oke, yang kedua, melihat label halalnya. Ya kan? Harus kita lihat. Ya, mengapa penting bagi Aisyah untuk memeriksa bahan yang terkandung dalam cemilan tersebut? Dapat merusak kesehatan. Karena halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam. Itu jawaban mereka ya. Yang ketiga itu resikonya kalau kita mengkonsumsi makanan tanpa melihat kehalalannya itu dapat merusak kesehatan, doa kita tidak dijawab oleh Allah. Itu dari mereka. Silakan. Terima kasih. Jazakallah khair. Tadi kita awali dengan basmalah. Sekarang kita hadiri pelajaran kita dengan hamdalah. Oke, kita akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.